netizen, selamat datang kembali di musim terbaru IDTalk 2025. Let's talk, learn, and inspire. Tempat kita berbagi cerita yang eksklusif dan inspiratif. Di episode kali ini, kita akan membahas hal yang pastinya relate sekali untuk mahasiswa, yaitu bagaimana cara kita menyeimbangkan hidup sebagai seorang mahasiswa. Gimana sih caranya agar mahasiswa bisa tetap produktif di tengah kesibukan kuliah, bahkan survive dari tantangan dan juga bisa berprestasi sambil tetap aktif di kegiatan lain. Kenalin, aku Najwa yang akan menjadi host di episode kali ini. Dan kali ini kita sudah ditemani oleh sosok yang berprestasi dan juga menginspirasi. Beliau berhasil meraih juara 3 di Pilmapres tingkat FKIP 2025. Kita langsung sambut saja, ada Kak Alzena. Halo Kak Alzena. Halo Najwa, makasih banget udah undang aku hari ini ke podcast. Aku pertama kali datang ke podcast kayak gini. Sama-sama Kak. Gimana nih Kak Alzena kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana? Aku juga baik. Nah, boleh dong Kak, perkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, jurusan, dan sekarang semester berapa? Oke, hello guys. My name is Alzena. I'm from English Education Department and I'm in third year, which is semester 5 sekarang ya. Semester yang wow sekali, kalau kata orang semester 5 tuh kayak puncaknya kuliah gitu. Oke, benar sekali Kak. Nah, Kakak, apa sih Kak kesibukannya belakangan ini? Kesibukannya belakangan ini karena semester 5 itu mata kuliahnya udah mulai tingkatnya tuh udah mulai serius banget. Jadi selain itu kesibukan aku selain kuliah, aku lagi menjadi tutor private bahasa Inggris dan ya aku itu nggak bekerja sama siapa-siapa. Alhamdulillah aku kayak membuka sendiri gitu. Oke, jadi cukup padat ya Kak kegiatannya belakangan ini. Nah, Kak, ngomong-ngomong tentang padatnya kegiatan nih Kak, aku dan juga Edzens penasaran banget sama daily habits dari Kak Alzena. Aku mau tanya nih Kak, dalam teori kita sering kan mendengar tuh Kak, pelajar itu disebut sebagai iron stock, yaitu generasi penerus bangsa. Nah, menurut Kak Alzena, ada gak sih hal-hal yang bisa kita mulai dari kegiatan sehari-hari sebagai seorang iron stock itu Kak? Kalau misalkan kita ngomongnya di luar konteks organisasi ya, leadership ya, sejatinya kita juga harus punya jiwa kepemimpinan bagi diri kita sendiri. Selain leadership, time management juga itu penting banget. Dulu tuh kiranya orang yang sibuk tuh kayak orang yang udah kerja. Karena dulu ya waktu aku kecil ya kayaknya aku tuh korban drama-drama di TV yang kalau misalkan kuliah tuh cuman bawa tote bag. Tapi aslinya nggak kayak gitu. It's more than carrying tote bag around the campus gitu. Kita bisa mulai mengubahnya dari leadership. Kita bisa mulai mengubah dari leadership, kemudian dari interaksi sosial juga ya guys. Itu penting. Benar. Dan ada nggak sih Kak rutinitas harian yang bisa bikin Kakak selalu produktif? Dulu sih ya waktu aku kecil karena emang aku punya smartphone ya, handphone ini tuh aku aktif using smartphone tuh waktu aku SMP. Jadi kalau SD tuh nggak terlalu pakai banget gitu yang namanya teknologi kayak gini. Pas awal tuh kayak biasa aja ya, maksudnya pakai handphone hanya sekadar keperluan sekolah, terus misalkan main games bareng teman gitu. Nah tapi kesini itu kan aplikasi tuh banyak yang menawarkan konten-konten video pendek ya. Jadi konten-konten video pendek yang terus-terusan bikin dopamin kita terus meningkat kayak sel otak kita tuh pengen hiburan terus yang pendek. Nah, tapi sekarang habit-nya itu aku kalau bangun tidur nggak buka handphone dulu. Nggak, terus kan aku tuh kalau tidur data selulernya dimatikan ya. Jadi kayak nggak akan ada pesan atau chat WhatsApp dari orang lain masuk ya. Nggak buka tuh. Bukanya kapan? Bukanya nanti pas mau berangkat kuliah. Ya takut ada info ya. Misalkan info tentang kelas atau gimana. Itu kan emang perlu ya. Sarapan. Dulu sarapan tuh pengen sambil nonton YouTube, nonton apa gitu ya. Sekarang tuh diusahakan enggak deh. Kayak maksudnya berusaha untuk mindful. Iya. Itu sih kalau rutin pagi-pagi ya. Kalau rutin dari
pagi ke sore kan sibuk kuliah ya sama sibuk kegiatan lain. Paling kalau malam sih. Ya, kalau malam sih aku paling journaling. Terus Oke, jadi kebiasaan yang bisa membuat Kak Alzen untuk tetap produktif adalah eh, dengan tadi ya, jadi menghindari ataupun mengurangi konten-konten pendek, iya, ya, betul. dan juga rutin journaling saat malam hari ya Kak. Nah, ada nggak sih Kak? Tadi kan ngomongin kebiasaan untuk tetap produktif. Hmm. Kalau ini kebiasaan yang bisa bikin kakak fokus dan keep on track dalam segala hal yang sedang kakak kerjakan. Boleh nggak share tips and tricksnya Kak? Oke, jangan buka banyak tab di laptop. Kenapa tuh Kak? Maksudnya tab di laptop yang beda-beda gitu. Misalkan Iya. tugas matkul A dibuka, baca, tiba-tiba menarik nih tugas yang satunya lagi dibuka, dibaca, cobain kerjain yang ini. Kan kalau udah dibuka ya dua file matkul yang berbeda gitu, entah itu faktornya gara-gara deadline. Ya kalau deadline tuh beda lagi ya pertimbangannya. Itu jadinya tuh nggak bisa fokus ke satu hal. Pakai do not disturb mode. Dan ekstrimnya, kalau aku tuh ada lemari ya kayak di kamar tuh dimasukin ke lemari handphone. Oke. Jadi untuk tetap fokus pada kegiatannya dan juga keep on track, kakak biasanya menggunakan mode do not disturb ya. Dan kakak berusaha untuk fokus pada satu tugas saja ya kak. Nah, kakak kan sekarang semester 5 ya kak. Banyak yang bilang kalau semester 5 ini lagi sibuk-sibuknya nih kak. Gimana sih cara kakak untuk mengatur waktu biar kuliah dan kegiatan lainnya itu bisa berjalan secara beriringan kak? Boleh dong kak bagi Oke, tipsnya? aku tuh kalau misalkan ada jeda mata kuliah itu dipakai, maksudnya kayak it doesn't mean you have to study all the time. Misalkan kayak tadi aku bilang bisa dipakai diskusi tugas atau pelajaran itu juga nggak harus sih. Itu kan emang sih ngasih benefit gitu. Tapi kalau misalkan kita jeda dipakai waktu istirahat, bener-bener istirahat nih. Yang cara bener-bener istirahat sih kalau aku ya, kalau waktunya agak lama jedanya, aku biasanya pulang dulu atau kayak mampir ke kosan atau rumah temen, Iya. ikut apa namanya, I take a nap. Dan Istirahat ya kak? iya istirahat. Semester 5 ini jeda tuh dimanfaatkan, either itu jeda dimanfaatkan buat kegiatan lain, atau jeda dipakai istirahat gitu. Jadi jedanya tuh gak sia-sia gitu, tapi emang apa sih gitu kayak jeda yang sia-sia? Kalau menurut aku sih, waktu jeda yang tersia-siakan adalah waktu jeda yang dipakai kegiatan yang kita nggak mau. Oke, jadi buat Kak Alzen, cara untuk menyeimbangkan waktunya adalah dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Entah dengan mengerjakan tugas ataupun gunakan untuk beristirahat ya Kak. Iya. Dan selalu lakukan hal yang kita enjoy. Yes. Nah, ketika kita berusaha untuk fokus dan juga produktif Kak, pastinya kan ada nih tools ataupun metode yang bisa digunakan. Kalau Kak Azan sendiri biasanya pakai tools apa aja dan juga metode apa supaya kegiatan sehari-harinya tetap produktif, Kak? Kalau tools tuh apa tuh? Notes di handphone. Iya. Itu aku buat nulis tugas sama deadline gitu. Nama tugas terus deadline dalam kurung. Nah, terus Google Calendar juga. Kalau Google Calendar tuh aku masukin jadwal kuliah, jadwal kegiatan gitu. Dari note handphone, aku masukin Google Calendar. Terus untuk eksekusinya per harinya itu aku bikin to-do list harian. Karena yang aku masukin di Google Calendar sama di notes handphone itu sebetulnya kebanyakannya sih, dan mostly ya, kegiatan kuliah sama kegiatan lain. Kayak misalkan ngajar atau gimana gitu. Oke, berarti kalau Kak Alzen itu cara agar hari-harinya tertata itu dengan menggunakan tools seperti Notes, Google Calendar, dan juga menggunakan notes yang ada seperti sticky notes ya. Iya. Betul. Tapi kan Kak, kita tuh biasanya juga kadang suka procrastinate nih Kak. Ketika kita punya kerjaan kayak, nanti aja aku kerjain ya. Pernah lagi aku juga. Tapi kan Kak Alza ini pernah ya, ada nggak sih Kak tips dari Kakak untuk menghindari menjadi seorang procrastinator? Bikin timeline. Oke. Suka banget bikin timeline itu. Itu kayaknya kalau orang yang sekelompok sama aku kayaknya bosen deh aku bikin timeline dulu. Sebenarnya gak cuman kerja kelompok doang ya bikin timeline. Maksudnya kita sendiri-sendiri bikin timeline juga bisa sih. Maka itu di timeline-nya itu dimasukkan waktu istirahatnya. Jadi gak cuman kerjaan mulu gitu mata kuliah mulai yang dimasukin di timeline. Kan kita juga apa ya spare
our time Iya. for ourselves gitu. Jadi ya waktu kita tuh kan sebenarnya buat kita ya. Nah, terus menghindarinya tuh ya, pertama, aku tuh selalu gini, kalau misal aku merasa malas, misal aku lagi nonton film atau nonton drama, series, aku tamatin dulu deh seharian. Besok jangan nonton Nonton lagi. iya, jangan nonton sama sekali gitu, langsung fokus. Jadi apa ya? Kayak apa ya, reward and punishment. Iya. Ya sistem kayak gitu sih. Cuman kalau untuk rewardnya aku ya kayak biasa aja sih, cuma kayak untuk punishment punishment dalam tanda kutip ya. Kalau misalkan aku apa ya, berleha-leha, besoknya aku akan punish myself to do every work that I have to do gitu. Berarti lagi-lagi kita kembali lagi ke time management ya, kayak yang harus Iya, iya. diperbaiki. Nah, berdasarkan informasi yang kita dapat, beberapa waktu lalu kakak ini berhasil menjadi salah satu mahasiswa berprestasi, bahkan menempati juara 3 dalam Pilmapres tingkat FKIP 2025. Pasti Edzan yang sedang menonton sekarang penasaran gimana sih proses dari Kak Alzen bisa mencapai posisi tersebut. Boleh nggak Kak ceritain prosesnya bagaimana? Nah, awalnya itu sebetulnya aku dapat pemberitahuan itu dari can I say the name? Dari dosen, salah satu Iya. dosen jurusan kita. Dan itu tuh apa ya, informasi dari pusatnya pun memang mendadak. Jadi H-5 deadline pengumpulan persyaratan. Iya. Nah, persyaratannya kan bukan persyaratan dokumen aja ya. Persyaratannya tuh harus bikin apa namanya, proposal. Terus bikin video kayak speech video gitu. Itu beda juga topiknya gitu. Nah, dari hari aku di telepon itu tuh lagi libur semester. Nah, aku tuh kan itu lumayan apa ya? Bukan lumayan lagi, emang apa ya, sempit gitu deadline-nya. Udah gitu besoknya hari keempatnya aku sudah mulai nyicil-nyicil cari tahu kayak gimana sih mekanisme lombanya, cari tahu topik. Nah, udah cari tahu topik, untuk itu konsultasi lah sama dosen pembimbing. Habis dari apa, bimbingan sama dosen pembimbing langsung kerjain. Itu tuh kan dari 10 apa ya, dari 10 jurusan diambil 5. Alhamdulillah aku masuk ke 5, 5 besar awalnya gitu. Habis masuk 5 besar, tahapannya ada lagi ternyata, wawancara. Wawancara sama juri. Nah, wawancaranya itu ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris wawancaranya. Berarti kalau yang di 10 ke 5 tuh lolos yang persyaratan berkas, proposal, sama video speech bahasa Inggris. Habis itu, kalau itu interviewnya langsung, maksudnya tanya jawabnya langsung sama juri gitu. Jadi real time. Sebenarnya aku waktu itu sih lewat Zoom ya, cuman kayak real time kan kalau di Zoom, satu orang Oh, gitu. gitu, satu orang. Jadi orang lain, peserta yang lain nggak akan tahu gitu. Nah, besoknya langsung ada pengumuman. Jadi yang terakhir itu gabungan dari interview, real time interview, sama eh, proposal, video speech, sama berkas-berkas yang disiapin gitu. Oke, jadi prosesnya sangat amat panjang ya Kak ternyata. Dengan waktu yang lumayan pendek juga gitu. Mulai dari pengumpulan berkas, kemudian ada proposal juga, video, dan juga interview. Nah, Kak, dengan peran Kakak saat ini sebagai tutor privat bahasa Inggris juga ya tadi saya ceritakan. Mahasiswa juga kan punya peran sebagai social control. Nah, bisa diceritain nggak Kak, bagaimana Kakak berperan jadi pengawas sosial yang kritis dan juga bertanggung jawab baik di kampus maupun masyarakat atau mungkin kepada murid yang Kakak dampingi? Boleh Kak ceritakan? Maksudnya kalau kita sebagai tutor atau sebagai pengajar, ya usahakan diri kitanya juga bertanggung jawab sama diri kita sendiri secara keilmuan. Maksudnya gimana? Maksudnya kita mengajarkan materi yang memang kita udah kuasai. Kita capable. Kita yakin orang lain bisa ngerti semua materi yang kita pahamin. Nah, mahasiswa juga biasanya menyampaikan aspirasi nih Kak. Gimana sih cara menyuarakan aspirasi dan kritik sosial yang efektif biar tetap bertanggung jawab dan tidak asal berkomentar, Kak? Oh iya, tidak asal berkomentar ya. Sebenarnya sih check and recheck fakta dulu sih. Jadi maksudnya
kan headline berita itu memang didesain untuk kita klik tanpa kita harus baca apa namanya keseluruhannya. Kayak kita tergoda, terpancing emosi misalkan atau terpancing suatu ide-ide lewat judul. Ya langkah yang mudahnya kita buka dulu beritanya isinya apa gitu. Iya. Terus jangan dulu share, baca dulu siapa yang nulisnya, siapa yang nerbitin. Misalnya kayak dari website apa atau misalkan dari media apa. Habis itu emang betul ya bandingin dulu gitu sama yang lain media yang lain kalau konteksnya berita. Jadi kita harus mencermati terlebih dahulu dan kemudian kita pastikan sumber yang kita baca itu benar sebelum kita share lebih lanjut dan Iya. jangan terpancing sumber-sumber yang tidak kredibel. Nah, pastinya kita juga penasaran nih Kak, sama kegiatan Kakak selain dari akademik. Kakak juga kan membuka les private ya Kak, yaitu tutoring bahasa Inggris. Nah, gimana sih awalnya Kakak berpikir bisa membuka tutoring tersebut Kak? Apa yang bisa membuat Kakak berpikir seperti itu? Jadi itu kayak sangat panjang sejarahnya, tapi aku akan ringkas-ringkasnya. Jadi dulu tuh aku emang berniat untuk jadi tutor pas kuliah. Kayak pas kuliah aku pengen jadi tutor itu dari waktu aku SMA. Nah, jadi kayak aku berpikir mungkin kegiatan kuliah selain kuliah aku juga pengen jadi tutor. Cuman kalau semester 1 2 aku dulu sempet kepikiran, cuman kayak secara keilmuan belum siap deh sepertinya. Aku menyadari dulu ya, jangan jadi kayak enggak langsung buka deh. Ada muridnya, pas ada muridnya kayak gimana gitu. Jadi kayak harus siap dulu. Di situ maksudnya tapi kalau misalkan nama program, terus nama apa namanya? Nama tutor gitu, nama tutoring akun kayak gitu tuh udah ada, cuma kayak masih di draft lah gitu, nggak dibuka-buka gitu sampai ribuan. Terus awalnya aku kayak cuman berharapnya mungkin ada satu gitu, cuma kayak alhamdulillah gitu ya. Mungkin ini juga atas doa-doa dari orang tua, dari teman support, terus kayak memang apa namanya bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga gitu kayak aku bisa menjalankan terus dan semoga ya seterusnya juga terus-terusan bisa apa namanya improve diri sendiri dan juga apa nambah juga kegiatan gitu. Oke Kak, sekalian promosi dan juga mengenalkan bisnis Kakak tutoringnya, boleh nih kasih tahu dong ke AdSense apa sih nama dari les private Kakak? Nah, jadi aku tuh nama les private tuh ada sih di Instagram. Namanya tuh Fun English with Anna. Nah, Kak, dari pengalaman Kakak mengajar selama ini, apa sih yang bisa membantu produktivitas Kakak dari pengalaman mengajar tersebut? Jadi produktivitas itu bukan cuman seberapa banyak kegiatan yang kita kerjain, tapi seberapa bisa kita handle diri kita. Gitu. Apalagi kalau misalkan ini ya, kitanya ada suatu hal yang tidak terduga, yang mempengaruhi pikiran atau feelings, nah itu kan mengganggu produktivitas. Benar sekali. Iya. Tadi pengalaman Kak Alzen sangat amat banyak ya Kak. Jadi pengalaman Kakak yang cukup banyak ini, gimana sih cara Kakak mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin di masa depan, baik lewat pendidikan maupun pengalaman Kakak? Oke, jadi calon pemimpin ya. Sebenarnya jadi pemimpin tuh nggak cuman apa ya, nggak cuman bisa memberikan instruksi, nggak cuman bisa pengennya kayak gini, anggotanya harus ngikutin nggak gitu. Listening skill itu lebih susah dibandingkan speaking skill menurut aku. Listening ke orang itu lebih berat karena pertama ego kitanya dihilangin. Jadi intinya apa ya namanya nggak akan bisa gitu. Jadinya mau ngambil langkah selanjutnya orang tuh jadi males. Jadi kayak udahlah gimana kamu aja gitu. Oke, jadi cara kita mempersiapkan menjadi seorang pemimpin masa depan juga dengan kita memberanikan diri untuk mengambil peran-peran pemimpin dalam kehidupan sehari-hari, sesimpel menjadi pemimpin kelompok. Nah, di semester sekarang kan Kakak semester 5, belum lagi banyak kegiatan nih Kak. Kakak pernah nggak sih ngerasa burnout dan pernah nggak Kakak ngalamin di mana Kakak tuh jenuh banget sama kegiatan-kegiatan yang sedang Kakak lakukan? Nah, cara untuk tidak burnout adalah aku tuh selalu memberikan waktu untuk diriku sendiri yang apa ya
bukan menjaga jarak, tapi kayak lebih ngasih space ke diri sendiri. Me time berarti ya Kak. Time itu misalkan ya, aku sebenarnya sih suka baca buku. Iya. Tapi kalau lagi burn out itu aku nggak ada mood buat baca buku. Kayak reading slump. Kayak aku kayak boro-boro mau baca buku gitu ya, mau kayak ngerjain tugas yang biasa dikerjain rutinitas aja jadi males gitu ya rasanya gitu. Terus apa ya? Aku tuh dulu dikasih sama saudara aku teh hijau. Itu bikin rileks. Dan Oke. minum teh hijaunya tuh jangan sambil nonton YouTube. Berarti cara Kakak ketika mengatasi burnout adalah dengan me time ya. Iya. Dengan baik itu dengan baca buku ataupun dengan istirahat. Itu sesimpel menikmati secangkir teh. Iya, Iya. Nah, Kak, bisa nggak Kakak untuk kasih tips 3 sampai 5 hacks practice versi Kakak biar mahasiswa lain, terutama Edzens yang sedang menonton video kita, agar lebih produktif, Kak? Oke, yang pertama jangan menjadi procrastinator. Nah, tapi gimana caranya? Itu dia yang tadi kamu bisa reply. Maksudnya apa namanya? Kita tuh harus bikin to-do list. Yang kedua itu fokus satu-satu. Bertahap aja dulu. Bisa lihat dari deadline, bisa lihat dari tingkat kesukaran. Terus yang ketiga adalah jangan lupa istirahat. Oke, jadi tadi tips yang pertama Iya. jangan procrastinate. Kemudian yang kedua adalah selesaikan tugas satu-satu ya, Kak. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk istirahat. Teman-teman AdSense jangan lupa untuk dicatat ya tipsnya. Kakak dikasih kesempatan untuk memberikan satu kalimat motivasi andalan Kakak sharing ke AdSense. Apa itu Kak kalimatnya? Ini tuh dari anime. Sebenarnya aku dulu suka banget sama anime Haikyuu. Kalau teman-teman tahu ya, aku udah baca loh manganya tamat. Jadi ada salah satu karakter namanya tuh Oikawa. Terus dia tuh bilang, if you want to hit it till break. Jadi kalau misalkan emang mau apa ya, kalau mau memulai sesuatu, gaskan sampai selesai. Kalau masalah akhirnya happy ending or not, itu masalah nanti. Lain lagi masalahnya. Maksudnya kalau misalkan itu udah start suatu aktivitas, start suatu kegiatan, atau misalkan teman-teman kan sekarang lagi kuliah gitu. Ayo sesusah apapun, seberat apapun, pasti bisa untuk menyelesaikannya. Jadi tadi ada kalimat motivasi andalan dari Kak Alzena adalah jika mulai sesuatu tuntaskan ya. Maksudnya bukan Haikyuu ya teman-teman. Nah sekarang kita sampai di penghujung sesi kita yaitu ada this or that. Nah Kak Alzen silakan jawab pertanyaan ini dengan cepat ya Kak. Oh my god, Apakah sudah siap Kak? Oke, siap. Sibuk tapi produktif atau santai tapi pasif? Susah ya. Sibuk tapi produktif ya. Sibuk tapi produktif. Kenapa tuh Kak? Soalnya sebenarnya sih ya kalau misalkan kata sibuk sama produktif in one sentence juga aku agak gimana gitu. Cuman kayak sibuk produktif berarti kegiatan banyak padat itunya meaningful. Membuat sesuatu, produktif membuat hasil, membuahkan hasil untuk hasil manfaat buat aku atau manfaat untuk orang lain gitu. Next ada manual atau digital calendar? Oh, aku pemakai dua-duanya, jadi gimana ya? Harus pilih satu kak. Nggak bisa orang. Just like that. Manual aja deh, kadang kalau digital aku sakit mata liatnya. Oke, manual. Next, begadang ngerjain tugas atau bangun pagi lebih cepat buat tugas? Wow, dulu tuh aku yang kedua. Next, fokus nilai atau fokus pengalaman? Ini harus milih banget nih. Iya, harus Kak. Oke, aku akan jawab. Tapi boleh ya nyebut alasannya? Boleh Kak. Fokus pengalaman. Fokus pengalaman. Iya, karena mau dapatkan nilai juga harus mengalami sesuatu. Gak ujuk-ujuk dapat A gitu, itu gimana pengalaman tiba-tiba dapat A gitu di mata kuliah. Oke, jadi Kak Alzen memilih fokus pengalaman. Nah, tadi kita sudah berbincang dan juga sharing mengenai produktivitas, kemudian tentang private tutoring yang Kak Alzen juga, dan masih banyak lagi tadi.
Dan sekarang kita sudah sampai di penghujung episode. That's all from us. And terima kasih banyak Kak Alzen yang sudah menemani kita pada episode kali ini dan sudah berbagi begitu banyak tentang produktivitas pada kita semua hari ini. Semoga sharing kali ini bisa memotivasi buat Edzens agar selalu semangat, disiplin, dan juga produktif meski di hadang perkuliahan yang sibuk. Terima kasih juga untuk Edzens yang sudah setia menemani kita dan menonton episode kali ini hingga selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Glorious Edsa, Victorious Edsa.